Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Sahabat muslim rahimakumullah. Kita berjumpa lagi dalam video terkait dengan pembelajaran ilmu nahwu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya terkait dengan bab fa'il. Ya, terkait kemarin di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang bab fa'il. Kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana penggunaan fa'il di dalam bahasa Al-Qur'an dan kita akan analisa tentunya sesuai dengan materi yang telah kita bagikan. Baik, langsung saja kita lanjutkan cara membaca Al-Qur'an per kata dan praktek menemukan fa'il di dalamnya. Sahabat muslim rahimakumullah, ini kita akan mengulangi kembali pembacaan Al-Qur'an per kata ya, yang sudah dilengkapi dengan nahwunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surat Al-Baqarah kita mulai dari ayat pertama. Ingat, sebelum kita mulai membaca kata per kata, kita harus ingat terkait dengan pengkodean yang di bawah ini ya. Bahwa nanti kalau warnanya biru, ini berarti kalimatnya isim. Kalau kita warnai hijau, berarti fi'il. Kalau kita warnai merah, berarti huruf. Kalau ada tulisan seperti ini namanya mubtada ya. Mubtada. Apa itu mubtada? Yaitu kalimat ya yang ini nanti langsung saja kita baca bahwa, kita nggak usah berteori dulu, langsung saja prakteknya di sini nanti mubtada kita baca bahwa. Kemudian kalau ada tulisan yang seperti ini namanya khobar ya, bacanya khobar, maka khobar kita baca adalah ya, kita baca adalah untuk khobar dan kemudian selanjutnya kalau ada tulisan seperti ini fa'il, ya ini namanya fa'il, maka kita baca apa atau siapa, tergantung kalau dia benda hidup maka kita baca benda berakal maka kita baca siapa, kalau benda mati kita baca apa. Kemudian ini mem fa, seperti ini mem fa, ini kita baca pada, ya. Sementara itu dulu. Ingat kalau ada mubtada, tulisan seperti ini mubtada bacanya kita baca bahwa. Kalau ada khobar seperti ini khobar atau yang kho yang lain yang ada kho-nya ini khobar, kita baca adalah. Fa'il, ini fa'il atau yang tulisannya fa alif titik mim, ya pokoknya yang ada fa alifnya fa'il ataupun yang disingkat-singkat ini kita baca apa atau siapa. Mim fa kita baca pada, kemudian kalau ada naat yang seperti ini, naat, nah ini tulisannya naat, kita baca yang, ya, kita baca yang. Selanjutnya kalau ada tulisan ha alif lam, ini kita baca dalam keadaan. Ya, tamyiz ini mungkin belum akan keluar, kita baca apanya. Baik, kita akan langsung coba praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu. Ini ada mubtada. Berarti kita baca bahwa ini kitab ya. Di sini ada khobar, berarti kita baca adalah. Adalah la roiba. Tidaklah keraguan ada fihi padanya. Kalau mau kita baca lengkap juga boleh. Tidaklah keraguan, ini ada khobar la, kita baca adalah lagi. Tidaklah keraguan adalah ada. Tapi khusus untuk khobar la ini boleh juga untuk tidak dibaca, biar nggak ribet. Saya ulangi lagi, dzalikal kitabu, bahwa ini kitab adalah la roiba, tidaklah keraguan ada fihi padanya. Hudan adalah petunjuk lil muttaqina bagi orang yang bertakwa. Kita ulangi lagi. Dzalikal kitabu.
bahwa ini kitab adalah la roiba, tidaklah keraguan ada fihi padanya. Hudan adalah petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Saya akan bermudah dengan tanda ini. Nah, orang-orang yang bertakwa ini siapa? Alladzina, ya, alladzina yaitu orang-orang yu'minuna yang beriman. Nah, ini kita ketemu di sini dengan fa'il, ya. Maka kita baca siapa. Berarti cara bacanya yu'minuna yang beriman. Siapa mereka? Nah, yang berbunyi siapa ini apa? Dicatat di sini ada warna biru, ya. Ada warna biru. Wawunya ini warna biru, fa'ilnya juga warna biru. Berarti yang berbunyi mereka, yang menjadi fa'il ini wawunya ini. Kita ulangi, kita baca. Alladzina yaitu orang-orang yu'minuna yang beriman. Siapa mereka? Bil ghaibi kepada yang ghaib. Wa yuqimuna dan mendirikan siapa mereka as-sholata pada salat. Ingat di sini ada memfa dibaca pada. As-sholata pada salat. Sehingga di sini kalau kita terjemahkan maka bunyinya dzalikal kitabu, bahwa ini kitab adalah la roiba, tidaklah keraguan ada fihi padanya. Kitab ini adalah tidak ada keraguan padanya. Hudan adalah petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yaitu orang-orang yu'minuna yang beriman siapa mereka bil ghaibi kepada yang ghaib. Yang dimaksud orang bertakwa adalah orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna dan mendirikan siapa mereka as-sholata pada sholat. Dan mereka mendirikan sholat. Ya, kita perhatikan urutannya. Wa mimma dan dari sesuatu rozaqnahum yang telah merizkikan. Ini fa'il siapa kami? Hum. Kalau ada hum diulangi lagi cara bacanya. Saya ulangi. Wa mimma dan dari sesuatu rozaqnahum yang telah merizkikan siapa kami? Hum pada mereka, ya, yang telah merizkikan siapa kami? Hum pada mereka. Ini hum, ini kita baca pada mereka. Saya ulangi. Wa mimma dan dari sesuatu rozaqnahum yang telah merizkikan siapa kami? Ini siapa kami? Hum dibaca ulang humnya. Pada mereka. Ya, jangan keliru, kita ulangi sedikit. Wa mimma dan dari sesuatu rozaqnahum yang telah merizkikan siapa kami hum pada mereka. Yungfikuna menginfakkan siapa mereka. Jadi, perhatikan kalau kita langsung terjemah, dan dari sesuatu yang kami telah merizkikan pada mereka, mereka menginfakkan. Perhatikan urutannya. Jadi, di sini ditegaskan dan
dari sesuatu yang kami telah merizkikan pada mereka, mereka menginfakkan. Jadi, kalau menurut bahasa Al-Quran ini berarti yang manusia infakkan itu hanya dari sesuatu yang Allah telah beri kepada mereka, ya. Sehingga Allah memberi dulu, setelah memberi manusia menginfakkan sebagiannya, ya. Jadi ini adalah cara ikhlas paling mudah, ya, yaitu merasakan yang kita dapatkan itu diberi oleh Allah, kemudian kita hanya memberikan lagi kepada orang lain sebagian dari yang diberi oleh Allah. Jadi sebaiknya, sebenarnya yang hebat ya tetap Allah, yang hebat Allah, bukan manusianya. Kita lanjutkan cara membacanya. Walladzina, ya, walladzina dan orang-orang yu'minuna yang beriman. Siapa mereka? Beriman bima kepada sesuatu atau kitab unzila yang telah diturunkan. Ini dibacanya apa juga ya, sama kayak yang di bawah ini ya. Non fa alif mim ini dibacanya apa juga kalau dia tidak hidup, tidak berakal. Saya ulangi lagi. Walladzina dan orang-orang yu'minuna yang beriman. Siapa mereka? Bima kepada sesuatu atau kitab unzila yang telah diturunkan. Apa? Nomor 4, ma. Jadi, dan orang-orang yang mereka beriman kepada sesuatu yang sesuatu itu, ini apa ma ini ya, ini. Yang sesuatu itu, ini apa ma, yang sesuatu itu telah diturunkan. Nah, ilaika kepadamu, maksudnya Al-Qur'an. Ya, kita ulangi lagi. Walladzina dan saya baca cepat dulu, nanti sambil dipahami. Walladzina dan orang-orang yu'minuna yang beriman siapa mereka bima kepada sesuatu unzila yang telah diturunkan apa ma sesuatu itu. Ya, ini sesuatu ini arti dari ma. Jadi kalau kita terjemahkan Indonesia, dan orang-orang yang mereka beriman kepada sesuatu yang sesuatu itu telah diturunkan ilaika kepadamu. Wama dan sesuatu unzila yang telah diturunkan apa ma apa sesuatu itu tadi. Jadi diulang-ulang di sini ya, diulang-ulang subjeknya. Saya ulangi, wama dan sesuatu unzila yang telah diturunkan apa ma. Ya, cara bacanya seperti itu. Ini ada angka 5 di sini dicari ini angka 5 ya. Berarti kita menyebutnya wama dan sesuatu unzila yang telah diturunkan apa ma ke sini min qablika sebelummu wabil akhirati dan kepada akhirat hum bahwa mereka adalah yuqinuna, yakin siapa mereka. Saya ulangi, wabil akhirati dan kepada akhirat hum bahwa mereka adalah yuqinuna, yakin siapa mereka. Nah, ini. Jadi kalau kita terjemahkan Indonesia dan kepada akhirat mereka yakin. Jadi sampai 2 kali ya, sampai merekanya disebutkan 2 kali ini saking mereka benar-benar yakin. Wabil akhirati dan kepada akhirat mereka, ya mereka itu ya yakin. Ulaika bahwa mereka itu ala hudan adalah ini ada khabar ya. Ulaika kita ulangi bahwa mereka itu
adalah ala hudan, ada di atas petunjuk, mir rabbihim dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka dan bahwa mereka itu, ini ada mubtada di sini, ya jangan lupa dibaca bahwa wa ulaika dan bahwa mereka itu hum mereka, oh diulang lagi untuk menguatkan makna merekanya, adalah al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita indonesiakan secara bebas, bahwa mereka itu ada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Dan mereka itu, ya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, seperti itu cara membaca perkata menggunakan nahwu perkata. Kita lanjutkan. Semoga nanti bisa dipahami cara membacanya dan kita akan, seringkan untuk membaca. Setelah membaca nanti kita akan mudah untuk mempraktekkan, oh ini fa'il, ini fa'il, ini fa'il ya, karena materinya kemarin baru tentang fa'il. Kita lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru yang kafir, siapa? Ya, ini ada angka 1, cari di mana angka 1 sebelumnya, di sini ada angka 1, maka berarti kita baca fa'il siapa, angka satunya di alladzina, berarti siapa alladzina. Alladzina itu siapa? Ya orang-orang itu maknanya. Kita ulangi, innalladzina sungguh orang-orang kafaru yang kafir, siapa alladzina. Jadi kalau dibaca seperti itu bolak-baliknya, sehingga kalau diindonesiakan, sungguh orang-orang yang mereka orang-orang itu kafir atau kufur, itu ya. Innalladzina sungguh orang-orang kafaru yang kufur atau yang kafir, siapa alladzina? Kha, ingat ini ada kha, ini bacanya adalah ya, adalah. Innalladzina sungguh orang-orang kafaru yang kafir, siapa alladzina? Adalah sawaun, boleh juga dibalik, sawaun adalah sama saja, alaihim bagi mereka, a'angdzartahum apakah memperingatkan. Nah ini fa'il, siapa kamu Muhammad, dibaca lagi, hum pada mereka. Saya ulangi, a'angdzartahum apakah memperingatkan siapa kamu Muhammad, hum pada mereka, am lam tungzirhum atau tidak memperingatkan, ya, memperingatkan siapa di sini, ingat fa'al ini baca siapa kamu, hum pada mereka, ya. Saya ulangi, am lam tungzirhum atau tidak memperingatkan siapa kamu, hum pada mereka, la yu'minuna tidak akan beriman siapa mereka. Ya, kita ulangi lagi. Innalladzina sungguh orang-orang kafaru yang kafir, siapa alladzina, sawaun adalah sama saja, alaihim bagi mereka, a'angdzartahum apakah memperingatkan siapa kamu Muhammad, hum pada mereka, am lam tungzirhum atau tidak memperingatkan siapa kamu, hum pada mereka, la yu'minuna tidak akan beriman siapa mereka. Jadi kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia bebas, sungguh orang-orang yang, ini angka 1 diangkat dulu, yang mereka kafir adalah sama saja bagi mereka, apakah, langsung loncat ke subjek, apakah kamu memperingatkan mereka atau kamu tidak memperingatkan mereka?
mereka tidak akan beriman. Nah, ini cara menerjemahkan secara bebas full Indonesia. Kita lanjutkan. Jadi ini ayat yang keenam ini menjelaskan orang-orang yang sudah kafirnya itu mengakar ke dalam dirinya, maka sama saja bagi mereka apakah kamu Muhammad memperingatkan mereka atau kamu Muhammad tidak memperingatkan mereka, mereka tidak akan beriman. Ini ayat penghibur kepada Rasulullah karena Rasulullah ketika mengingatkan orang-orang kafir Quraisy waktu itu dedengkotnya ini sulit sekali diajak kepada keimanan sehingga Rasulullah itu sampai apa ya, ya sedih sendiri merasakan hal itu. Maka dihibur oleh Allah bahwasanya, kamu nggak perlu, susah, orang-orang kafir yang sudah kufurnya mengakar itu memang sama saja bagi mereka kamu peringatkan mereka ataupun tidak kamu peringatkan, ya memang mereka nggak akan beriman. Nah, jadi kamu nggak perlu bersedih, kira-kira begitu. Ini adalah ayat untuk menghibur Rasulullah, bukan ayat yang bisa kita pahami secara general. Sehingga nggak boleh kita pakai ayat ini terus berarti orang-orang kafir itu ya percuma diingatkan atau nggak bisa ya. Karena terbukti banyak orang-orang kafir termasuk di zaman Rasulullah yang kemudian juga menjadi beriman. Maka ayat ini lebih kepada ayat hiburan menegaskan terkait orang-orang yang kekafirannya, kekufurannya sudah mengakar kuat di dalam dirinya. Misalkan Abu Lahab, Abu Jahal ya yang level-level seperti itu. Kita lanjutkan. Khotama telah menutup. Siapa yang menutup? Allahu Allah. Ala qulubihim atas hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim dan adalah, ingat ini ada kha, dibaca adalah. Wa ala absarihim dan adalah atas penglihatan-penglihatan mereka ghisyawatun bahwa ada penutup. Nah, ini cara bacanya. Saya ulangi lagi, ini sampai di sini satu pemahaman. Mulai wa ala absarihim ghisyawatun di sini juga satu pemahaman. Oleh karena itu di sini ada waqaf qaf lam yang lebih baik berhenti. Khotama telah menutup siapa? Allahu Allah ala qulubihim atas hati-hati mereka wa ala sam'ihim dan atas pendengaran mereka. Kalau kita Indonesiakan mulai dari subjek dulu. Allah telah menutup atas hati mereka dan atas pendengaran mereka. Koma, wa ala absarihim dan adalah atas penglihatan mereka ghisyawatun bahwa ada penutup ya dan adalah atas penglihatan mereka ada penutup. Walahum dan adalah bagi mereka adzabun bahwa. Ini bahwa lagi bacanya bahwa mem ya namanya mubtada muakhir. Adzabun bahwa ada siksa azimun yang berat. Nah, saya ulangi walahum dan adalah bagi mereka adzabun bahwa ada siksa azimun yang berat. Nah, ini adalah cara membacanya. Sekarang kita sedikit coba praktekkan terkait dengan fa'il, ya. Kita lihat di sini innalladzina sungguh orang-orang kafaru yang kafir atau yang kufur lebih enaknya mungkin yang kufur. Ini namanya kalimat fi'il. Ya, ini fi'il namanya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Lalu wawunya ini yang menjadi fa'il. Ingat kalau ada fi'il harus kita pertanyakan mana fa'ilnya. Berarti yang kufur, yang kafir. Siapa? Nah, ini siapa yang kafir? Mereka atau alladzina. Ini berarti di sini wawu ini adalah menjadi fa'il ya, pelaku dari kekufuran itu, mereka.
Nah, kita harus ingat bab terkait dengan fa'il ya, bahwa fa'il itu ada yang berupa fa'il isim dhohir, masih ingat? Ada yang berupa fa'il, nah ini ya, ada yang berupa fa'il berupa isim dhohir, kata langsung, ada yang berupa fa'il isim dhamir atau kata ganti. Nah, ini ya. Ada fa'il yang berupa isim dhamir atau kata ganti. Nah, termasuk wawu ini tadi adalah fa'il tapi dia berupa isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni. Fa'il i'rabnya harus rofa. Maka karena fa'il i'rabnya rofa, rofaknya tidak nampak karena dia berupa kalimat yang mabni. Nah, ini contohnya yang kemarin sudah kita bahas. Ya, kemarin sudah kita bahas. Ketika fi'il itu kok fa'ilnya berupa isim dhamir, contohnya di sini tu, tu yang kemarin kita bahas, maka tu yang maknanya aku ini dia dari satu sisi dia adalah fa'il. Fa'il i'rabnya harus rofa. Tapi di sisi yang lain dia adalah isim dhamir. Isim dhamir berhukum mabni, maka rofaknya hanya dalam mahal. Ya, artinya apa? Artinya tempat yang ia duduki ini adalah tempat posisi fa'il yang harusnya i'rabnya rofa. Tapi karena dia isim dhamir yang hukumnya tetap mabni, atau mabni atau tetap, maka rofaknya tidak nampak. Nah, berarti hanya statusnya saja yang rofa, tapi tidak bisa dimunculkan tanda rofaknya karena isim dhamir hukumnya mabni. Begitu pula di sini tadi wawu ini adalah isim dhamir, berkedudukan sebagai fa'il, tapi isim dhamir hukumnya mabni, maka di sini tetap sukun. Ya, tetap sukun. Nah, sementara rofaknya fa'il bagaimana? Hanya dalam mahal. Kita lanjutkan sawaun alaihim a'angzarta. Ingat, kita coba satu-satu. A-nya kalimat huruf ya, apakah? Angzar adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madhi, memperingatkan. Siapa yang memperingatkan? Ta ini, kamu. Nah, ini namanya ta ini berarti adalah fa'il, tapi fa'ilnya berupa isim dhamir. Isim dhamir hukumnya mabni, maka rofaknya fa'il ini tidak nampak. Ta, tidak nampak. Kita langsung loncat contoh fa'il yang isim zahir. Khotama telah menutup. Siapa yang menutup? Allahu Allah. Nah, lafaz Allah ini berarti adalah praktek fa'il yang berupa isim zahir. Nah, ini contohnya fa'il. Kemarin kita contohkan Nasara telah menolong. Siapa yang menolong? Ustadzun, seorang guru. Ustadzun ini sebagai fa'il, fa'il i'rabnya rofa. Kategorinya dia isim mufrad, sehingga isim mufrad ketika rofa ditandai dengan dhammah, sehingga dibaca ustadzun. Begitu pula di sini, lafadz Allah ini adalah fa'il. Fa'il, pelaku dari khotama menutup ini, lafadz Allah fa'il, fa'il i'rabnya harus rofa. Tapi di sisi yang lain, lafadz Allah adalah eh, kategorinya isim mufrad, maka isim mufrad ketika rofa ditandai pakai dhammah. Allahu a'lam bishawab. Sekian untuk pertemuan kita kali ini terkait dengan cara membaca Al-Quran per kata dengan nahwunya, sekaligus kemudian kita mempraktekkan di situ muncul fa'il, baik fa'il yang berupa isim bomir maupun fa'il yang berupa isim zohir. Lafaz Allah tadi contohnya yang isim zohir, ta ini contohnya yang isim bomir, wawu ini juga contoh yang isim domir. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.